Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpika Nabila dari 11 MIPA 7, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh latihan kebugaran terhadap frekuensi pernapasan. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu tentang sistem pernapasan pada manusia. Bernapas sendiri adalah menghirup oksigen dari udara lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan. Oksigen dari udara lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui pernapasan. Organ atau alat pernapasan manusia terdiri dari hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorokan atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Selain lewat hidung, udara bisa menggunakan mulut. Namun, bernafas menggunakan hidung lebih baik karena ada rambut-rambut halus dan lendir yang bisa menyaring udara dari debu, kotoran, dan kuman penyakit. Di sini kita bisa mengetahui tentang alat pernapasan pada manusia. Yang pertama ada rongga hidung, kemudian rongga mulut, faring, laring, trakea, dan juga ada paru-paru. Di dalam paru-paru sendiri ada bronkiolus, bronkus, dan alveolus. Fungsi dari alat pernapasan sendiri yang pertama ada rongga hidung yang berfungsi sebagai menyaring udara pernapasan yang masuk, kemudian menyesuaikan suhu udara yang masuk, dan melembabkan udara yang masuk. Yang kedua ada tenggorokan. Batang tenggorokan atau trakea berfungsi untuk menyaring udara menggunakan silia. Yang ketiga ada paru-paru. Di dalam paru-paru ada bronkus yang berfungsi untuk cabang tenggorokan. Dan ada bronkiolus sebagai percabangan bronkus di dalam paru-paru. Dan yang terakhir ada alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Mekanisme pernapasan. Proses pernapasan meliputi inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi merupakan proses masuknya udara ke tubuh, sedangkan ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari tubuh. Udara yang masuk ke dalam tubuh banyak mengandung oksigen, dan udara yang keluar dari tubuh banyak mengandung karbon dioksida. Mekanisme pernapasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Kemudian ada gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama ada asma, yaitu penyempitan saluran pernapasan. Yang kedua ada influenza atau flu, gangguan pernapasan oleh orthomyxovirus. Yang ketiga ada bronkitis atau peradangan pada selaput lendir bronkus. Yang keempat ada TBC atau peradangan pada dinding alveolus karena infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang kelima ada emfisema atau hilangnya elastisitas alveolus. Yang keenam ada pleuritis atau radang pada pembungkus paru-paru. Yang ketujuh ada pneumonia atau radang paru-paru karena infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae. Dan yang terakhir ada sinusitis, yaitu peradangan pada rongga hidung. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernapasan adalah yang pertama usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat posisi tubuh, dan yang kelima aktivitas. Lalu kami telah melakukan aktivitas seperti aktivitas saat lari dan lompat tali. Nah, di sini ada tabel hasil penelitian kami. Yang pertama ada Dina, jenis kelamin perempuan, berat badan 48 kg, umur 17 tahun, aktivitas saat duduk 20, aktivitas saat lari 31, setelah melakukan aktivitas lari selama 3 menit 25, lompat tali 43, setelah melakukan aktivitas lompat tali adalah 25. Yang kedua ada Ayu, jenis kelamin perempuan, berat badan 50 kg, umur 17 tahun, aktivitas saat duduk 17, aktivitas saat lari 27, setelah melakukan aktivitas lari selama 3 menit 20, lompat tali 32, setelah melakukan aktivitas lompat tali adalah 22. Yang ketiga ada Alfika, jenis kelamin perempuan, berat badan 65 kg,
umur 17 tahun, aktivitas saat duduk 27, aktivitas saat lari 35, setelah melakukan aktivitas lari selama 3 menit 18, lompat tali 40, setelah melakukan aktivitas lompat tali adalah 21. Yang keempat ada Yeni, jenis kelamin perempuan, berat badan 62 kg, umur 17 tahun, aktivitas saat duduk 25, aktivitas saat lari 30, setelah melakukan aktivitas lari selama 3 menit 19, lompat tali 41, setelah melakukan aktivitas lompat tali adalah 23. Yang kelima ada Hani, jenis kelamin perempuan, berat badan 43 kg, umur 17 tahun, aktivitas saat duduk 20, aktivitas saat lari 33, setelah melakukan aktivitas lari selama 3 menit 19, lompat tali 45, setelah melakukan aktivitas lompat tali adalah 27. Kemudian yang terakhir ada Ainur Sarah, jenis kelamin perempuan, berat badan 45 kg, umur 16 tahun, aktivitas saat duduk 19, aktivitas saat lari 32, setelah melakukan aktivitas lari selama 3 menit 17, lompat tali 42, setelah melakukan aktivitas lompat tali adalah 24. Jadi kesimpulannya, frekuensi pernapasan setiap orang berbeda-beda, tergantung dari cara paru-paru masing-masing orang bekerja dan dari kegiatan apa yang telah dilakukan juga dapat mempengaruhi pernapasan. Aktivitas manusia mempengaruhi jumlah frekuensi pernapasan karena saat melakukan aktivitas, tubuh memerlukan lebih banyak oksigen untuk oksidasi biologi dan lebih banyak memproduksi zat sisa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.